يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama membaca ayat-ayat Allah. Semoga bacaan-bacaan kita memberikan syafaat kepada kita bersama hendaknya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladitihi wa ahli balkidam wa jima'in wa khususan ila abaina wa ummahatina wa syaddatina wa jaddatina wa ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqi ila maghribiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila iqafin ila yaumiddin wa khususan ila ruhi hadhihi fi barakatin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl wa bil akhir
الآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين استغفر الله العظيم من مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم Ilahi anta masudi wa ridhaka matlubi hatini mahabbataka wa ma'rifah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 la ilaha illallah
La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin wa insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma kafi Muhammad wa syafaati Muhammad wa karamati Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna bil iman wa amisna bil iman wa syurna bil iman wa adkhulil jannata ma'al iman. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa qudana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa qira'atana ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa adzabil qabri wa adzabin nar wa adzabil jahannam wa min adzabil masyar wa min finati mahya wal mamat wa min finati masyid dajjal. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wanhamhuma kama
ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم رب هب لنا يا الله من الصالحين اللهم اهدنا يا الله قومنا إلى صراط المستقيم رب اجعلنا مقيم الصلاة واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله وادخله الجنة مسبحه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله وادخله الجنة مسبحه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الذي لا يضر اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ما شاء الله كان لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الشيطان الرجيم آمين يا الله يا رحمن آمين يا رحيم يا كريم آمين دعواهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Pengajian yang akan dibawakan oleh Bapak Darman Tanjung untuk usia kami persilakan dengan segala hormat. Silakan Bapak Ibu minum hidangan yang ya mewakili tuan rumah. Iya Pak. Nyokan ka disuruh asanya tuh. Baik, bismillah. Kembali kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan berkat limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah kita diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan umur panjang dan diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita setiap amalan-amalan yang kita lakukan semoga diijabah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus kongsi Majelis Zikir, kongsi kematian Masjid Jamiatul Ibadah Parakaraka dan sekitarnya, Watas Parakaraka dan sekitarnya. Yang sama kita hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu pengurus Masjid Jamiatul Ibadah, keluarga yang dalam berduka yang beberapa hari ini Allah memperlihatkan liayatin tanda-tanda kekuasaannya terhadap kita. Mudah-mudahan semua itu kita bisa mengambil hikmah di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi.
Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Sebelumnya mohon maaf, kau ibarat makan tabu kula juri ure kau mah. Ketua mohon izin ketua. Syukran katsira. Jarang mau dikum ketua. Jarang mau dikum. Kemudian juga dalam kondisi agak flu seketek. Ya. Bapak Ibu jamaah, bicara masalah takziah, alhamdulillah tadi, dan syafaat juga Al-Quran nanti akan dapat kepada kita. Kata Rasul menyampaikan, Iqra'u Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya nanti Al-Quran itu di hari kiamat, li ashabi, akan datang kepada sahabatnya. Sahabatnya itu artinya yang membaca tadi, syafi'an, sebagai syafaat. Nah, jadi Al-Quran yang kita baca akan datang kepada kita penolong sebagai syafaat. Lagi terang apa Ibu? Iya. Fokus ke sini ya, tidak usah fokus kepada kameramen ya. Nah, kameramen memang itu karajonya tuh. Dan hujan turun, Allahumma shayban nafi'an. Mudah-mudahan hujan yang turun membawa rahmat bagi kita bersama hendaknya. Kita berharap hujan yang turun itu tidak membawa musibah dan bencana bagi kita. Semoga kita dihindarkan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang pertama, bahwa kenapa kita dituntun, dianjurkan, disyariatkan oleh Allah untuk mengikuti selalu aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di dalam Al-Quran, banyak di dalam hadis dijelaskan kepada kita bahwa kita ini pada hakikatnya adalah untuk liya'budun, mengabdi, menyembah. Sampai kapanpun umur kita, kalau kita tidak pergunakan seluruh aktivitas kehidupan kita itu untuk taat kepada Allah, maka kerugiannya bagi kita. Salah satu adalah tentang umur. Nah, jadi umur kita ini akan dihisap, akan ditanya. Makanya oleh sebab itu manfaatkan sebaik-baiknya untuk selalu berbuat kebaikan. Semoga Allah memberikan kebaikan itu kepada kita bersama. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Kemudian bahwa apapun yang terjadi, apakah itu meninggal, kehilangan jiwa, ataupun kekurangan buah-buahan, tadi ayatnya sudah dibaca, ataupun rasa takut, ataupun harta, dan semuanya itu adalah sebagai ujian. Orang beriman memandang seluruh yang datang dari Allah itu adalah sebagai ujian atau teguran, atau cobaan. Kenapa? Allah menyatakan ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna. Manusia tidak akan dibiarkan mengatakan kami sudah beriman, wahum la yuftanun, sebelum diuji. Ujian itu banyak. Kalau saudara kita itu di Cianjur sekarang ujiannya Gampo. Awak dulu lah marason loh di Sumatera Barat, Gampo. Tapi ambil hikmah di balik itu semua. Itu yang penting, kita memetik hikmahnya, bahwa musibah, bencana tidak akan terjadi kalau tidak ulah manusia itu sendiri. Ini kembali ke situ. Bukan hanya kita memandang dari segi-segi yang zahirnya saja, yang nyatanya saja, tapi kita lihat dari segi-segi keagamaan. Aturan Allah di dalam Al-Quran, menurut Al-Quran dan Sunnah. Kalau menurut Al-Quran berarti itu adalah firman Allah. Allah itu siapa? Yang menciptakan alam ini. Tentu seperti itu. Contohnya, kenapa musibah itu terjadi?
Yang pertama sekali, manusia itu kurang bersyukur. Bukan tidak bersyukur, kurang bersyukur. Ma yaf'alullah bi'azabikum, kata Allah. Kenapa Allah tidak akan mengazab manusia itu? In syakartum wa amantum, jika dia bersyukur dan beriman. Ada dua. Kalau kita betul-betul beriman dan bersyukur, maka azab tersebut akan jauh. Baik azab di dunia, apalagi nanti azab di akhirat. Kalau azab di dunia mungkin tidak sabaralah, menjelang awak meninggal kan selesai, habis tuh. Nanti azab di akhirat itu dalam teori Al-Quran, khalidina fiha abada. Jadi ada kata-kata abada di situ, kekal selama-lamanya. Jadi kalau kekal selama-lamanya, tidak ada batasannya, terus menerus. Kalau di dunia ini ya masih ada lah. Kalau awak mungkin bermasalah, kalau awak mungkin masuk penjara, mungkin 10 tahun, beko ada remisi nyolo, ada pengurangan-pengurangan, bisa jadi sekian tahun, keluar, beres. Tapi kalau di akhirat, tidak ada. Nah, makanya kuncinya adalah supaya kita terhindar dari azab, musibah, bencana, baik di dunia apalagi di akhirat. Tentu kita satu, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dititipkan kepada kita, dan kita beriman dengan sebetul dan sebaik-baiknya. Itu kuncinya. Ya, kadang-kadang iman itu hanya sekadar ucapan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi langkah yang pertama adalah beriman dan bersyukur. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ma asabakum musibatin, apa saja yang terjadi musibah, bencana, bima kasabat aidikum, itu adalah ulah perbuatan tangan manusia. Ini tidak lepas dari manusia itu. Mudah-mudahan negeri kita, kampung kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana dan musibah tersebut. Tapi begini Bapak Ibu, kita ini bagaikan orang yang berlayar di atas lautan. Pulau yang akan kita tuju jauh, lautan sangat dalam. Ada sekelompok orang, beberapa orang, sekelompok manusia yang sengaja mungkin melubangi kapal itu. Nah, itu masalahnya kok. Apakah kita biarkan atau kita cegah? Kalau kita biarkan, yang akan tenggelam bukan hanya yang melubangi kapal itu, tapi seluruh penduduk yang ada di atas kapal itu mati, tenggelam semuanya. Jadi penting bagi kita. Jadi pendidikan dalam rumah tangga, anak-anak cucu wawa, bapak ibu jamaah, mari kita awasi. Kini kok tantangannya barek. Tadi lah masuk ke dalam WA hawa atau dia mendapat surat nikah laki-laki sama laki-laki. Lambangnya burung Garuda, berarti kan Indonesia tuh. Dan dia bangga dengan itu. Nih saya sudah nikah nih di Indonesia. Senang dia. Padahal itu adalah perbuatan laknat, mengundang dan memanggil musibah, bencana, malapetaka. Udah dari sononya Allah sudah peringatkan. Yang hebat itu, terbesar itu kan di zaman Nabi Lut. Lah diperingatkan di Nabi Lut, ndak namuah. Jadi penting anak cucu awak, mungkin bapak ibu yang penegak hukum atau pemegang kekuasaan, atau nenek mama, Pak RT, Pak Lurah, RW, camat, wali kota, gubernur. Kalau ada kemungkaran, wajib hukumnya dicegah sesuai dengan kapasitas kita. Kalau ulama, kalau ustadz, kalau buya, tentu dengan sesuai kapasitasnya loh. Makanya teori mencegah kemungkaran itu kata Rasul, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu
biyadih. Itu satu dulu. Kalau nampak kemungkaran, kalau ada kemungkaran di daerahmu, di negerimu, di tempatmu, cegah dengan kekuasaanmu. Ya, kekuasaan. Kalau kita sebagai pemegang kekuasaan, dengan kekuasaan kita. Fa'ilam yastati, kalau tidak sanggup, fabilisani. Ini dia, dengan lisan. Bapak-bapak, ibu-ibu dosen, sampaikan kepada anak didik mahasiswa kita. Bapak ibu guru, sampaikan. Awak sebagai ayah jemande, sampaikan anak-anak awak. Didik dia, bina dia. Tidak usah kalau malam itu tidak perlu. Karena balik tantangannya, baik narkoba ataupun atau apalagi tawuran, begal kini kok. Begal itu tidak ada rasanya peresonya lantung sedolanya. Ustaz dan Yusan coba aja. Entah apa beda lo dari PKI doh. Tidak ada rasa dia lagi. Itu penting tuh. Rasa tuh tidak ada. Jadi perlu anak-anak awak kasih dia ilmu agama. Makanya salah besar lah kalau ada punya pemikiran agama tuh tidak perlu. Agama tuh pengontrol. Kalau tidak ada agama itu bagaikan di hukum di hutan rimba itu, tidak ada lagi. Bebas. Siapa yang menang tuh yang kuasa, siapa yang kuat tuh yang kuasa. Jadi mari Bapak Ibu, bagaimana kita mengokohkan keluarga kita, diri kita, agar dididik dengan anak-anak yang soleh, yang solehah. Karena menjadikan anak yang soleh dan solehah itu tidak mudah, butuh perjuangan. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, jadi agar musibah, bencana, azab dan siksa Allah itu jauh dari tempat kita, dari negeri kita, mari kita bagaimana kuatkan rasa syukur kita dan kuatkan iman kita. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah menyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Di situnya dua. Jikalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Di dua. Iman dan takwa yang benar, yang betul. Apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan turunkan barokah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Luar biasa. Allah itu tidak mengingkari janji, tidak mungkin zalim. Tetapi bagaimana? Kata Allah, walakin kazzabu. Kan tetapi kebanyakan manusia itu kizib. Nah, kizib di siku panduto waswawa. Mendustakan ayat-ayatku. Ukuran sembahyang tidak sembahyang. Nah, bahasa agamanya sholat lah gitu. Waswawa kan sembahyang tuh. Lah tadanga sorozan lo medisi duduk-duduknya di kedai di lapau uru. Nya ndak peka do. Tetapi ini yang peka kok, hati. Nah ini. Nanti kan summum bukmun. Nah, salat itu sebenarnya untuk kita, bukan untuk yang lain, enggak. Tapi salat itu ada pengaruhnya lingkungan sosial. Hasil dari sholat itu ada efek dan pengaruh terhadap lingkungan sosial. Bapak ibu yang guru, yang dosen, cari anak yang rajin sembahyang. Ndak payah mabennya doh. Ndak susah mabennya doh. Anak yang rajin dia sholat. Tapi kalau anak yang ndak pernah sholat, sampai ditanya orang kayak awal sholat, ndak sama. Ini cingkah orang barangnya, susah. Berarti ada kaitan sholat itu dengan kehidupan sosial. Makanya Allah menyampaikan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ke situ tuh, kalau dia betul sholat, maka dia akan tercegah dari keji dan mungkar. Keji dan mungkar itu tuh lingkungan sosial, kehidupan bermasyarakat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita. Jadi sekali lagi mari kita kuatkan keluarga kita, diri kita. Kita bangun kembali anak-anak awak. Kalau ada anak awak yang tidak sholat Bapak Ibu, jangan dipadian. Awak acok kini pembiaran. Onyo ketik mah itulah salah tuh.
Dalam pola pendidikan sudah tidak benar lagi itu. Awak dari Sikope ke rumah saji kan banyak anak-anak duduk di kedai semacamnya. Awak kan diam. Kok diariak kok ayahnya berang awak itu kan. Kok ndak awaknya. Kan awak masih membiarkan. Cubuan dulu. Anak-anak, dek, bang, lay tadangah orang azan. Kenapa Bapak Ibu seperti itu? Dalam kajian ilmu tasawuf, ilmu tauhid, satyo yang awak lewat ke rumah saji itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Yang awak lakukan, aspal nan awak pijak, daun yang awak lewati, urang anak-anak yang awak lewati akan menjadi saksi di hadapan Allah. Makanya ditampi awak ucubuan kayak gitu di komplek itu. Kalau ada awak keluar dari rumah, ini kan pengalaman pribadi itu. Asal keluar dari rumah, pergi sholat ke rumah saji, anak yang sedang main sandal di luar tu nyupen tampanci yang dilari. Kau ndak ke rumah saji, lari ke rumah mak. Ndak menyuruh buya lewat. Karena memang awak hari ndak tahu awak nak sianya doh. Kadang awak tungguannya oke. Lay terangah orang azan. Santalai buya menunggu sia. Hanya tegak gitu. Awak kini kan gadang darinya. Gunuan kekuatan awak tu. Awak kan bapak-bapak dari dia itu. Nya pasti takut je bapak-bapak tu. Karena awak pembiaran selama kau ini. Karena nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Semuanya akan Astagfirullah. Kau semangat kau. Menyuruh minum kau. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Ndak. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari mulai dari diri awak. Kalau ndak sholat anak awak marah kita. Marah itu menasihati lah gitu. Kalau perintah Rasul fadribu, boleh dipukul. Anak lah 9 tahun ndak sholat, fadribu, pukul dia. Nah, pukul di situ jangan diampuk gadang saya. Kok peta-peta anak waju. Pukul tu banyak cara. Nak salat ya nak, orang lazan. Iya ke sini. Nyuruh doang ke TV doh. Nya main WE je baru, main Facebook je baru. Lah kamai orang itu. Iya sawantala ya. Sawanta kasawaan. Karyan ada tu lai. Tu pukulan baginya tu. Ndak dilambui itu tu kan kasawana lah tu. Gitu kan. Di pukulan tu bisa dengan bahasa. Gitu. Jadi bagaimana kita tetap istiqomah? Anak-anak awak itulah nanti dia akan menjadi besar dan akan menjadi orang-orang sukses nanti di dalam masyarakat. Awak kan berkat didikan orang gaya awak dulu. Awak tak biasa solat, awak tak biasa ke rumah saji, tak biasa baca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, mari kita biasakan. Alhamdulillah majelis zikir kita. Kenapa majelis zikir? Karena kita baca-baca ayat Allah tadi, itu zikir. Baca-baca kalimah-kalimah, itu zikir. Jadi, dan ini jarang yang seperti kau. Kalau Tampe Ambo tidak ada kayak gitu. Tampe Ambo cuma ceramah, pulang. Gitu. Tapi yang zikir yang seperti ini, membaca ayat-ayat yang banyak tadi itu luar biasa. Jadi ada amal, ada ilmu, ada amal. Itu sama-sama mendapat awak. Kalau ilmu saja, itu belum mendapat amal kebaikan kita yang kita baca. Baik Bapak Ibu, jadi kalau kita ingin terhindar dari azab dan siksanya Allah, satu, banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitunya kuatkan iman kita. Dan yang ketiga, yaitunya kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama dalam mengharungi kehidupan di dunia ini menuju kampung kita yang abadi di akhirat. Kemudian saudara-saudara kita yang di Cianjur itu, kalau ada yang meninggal dunia, konon kabarnya 200 lebih ya, 280-an lebih. Mudah-mudahan beliau itu diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan kesabaran. Karena kita juga YouTube, kalau YouTube ini kan dunia juga melihat gitu kan. Dan juga harus hati-hati kita. Kenapa di sana banyak musibah? Harus introspeksi diri. Kristenisasi sudah banyak, penginjilan sudah banyak, LGBT itu 1000 lebih. Ini menurut para pakar yang sampai beritanya kepada kita. Semua itu adalah harus muhasabah diri.
Mungkin dengan cara itu Allah menegur. Teguran ulama mungkin tidak diindahkan. Teguran tokoh masyarakat mungkin tidak didengarkan, dihiraukan, atau teguran yang lain. Maka Allah tegur dengan caranya Allah. Jadi lari yawa ke Tapilawi ada tsunami, lari yawa ke gunung ada longsor. Di tengah-tengah awak tagak gampo akan membaik. Kuncinya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada Allah. Jadi sebelum kita kembali kepada Allah, mari kita perbaikan diri kita dalam rangka kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tak lebih dan tak kurang Bapak Ibu semuanya, jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, memaafkan kita, dan juga orang tua kita yang telah mendahului kita. Kalau di Ambok kakek tipunya beliau tuh, karena memang dekat dari dulu, sering ke sini, sering silaturahmi dengan beliau. Amal ibadah beliau kita berharap seluruhnya diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Kemudian seluruh kekilafan dan kealfan beliau kita mohon kepada Allah, semoga Allah memaafkan dan mengampuni beliau hendaknya. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memberikan pengajian dan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tersebut dapat hendaknya dimaknai dan diterima. Bapak yang hormati dan Ibu, yang mana tausiah kita atau pengajian kita telah selesai, maka kami minta sepatah kata dari ahli bait atau kata-kata tuan rumah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kami dari sepakat dari kami pada Bapak Sebastian Hadi, yaitu dari fungsi kematian masih jalan ibadah watas para masyarakat di kita ini, watas dan watas yang sejak dulu kita lakukan watas selanjutnya ucapan terima kasih pertama kepada Ustaz kita Ibu Tanjung yang telah memberikan Sitawa Sedimin bagi kami semua musibah ini tidak terusak. Sekarang kita kembali besok di mana kita itu marilah kita kita bersyukur dan kita tidak terlupa dengan kematian. Kita ada waktunya. Dan selanjutnya kepada Bapak Saudara Bulus dan Ibu juga termasuk fungsi kematian. Saudara Bulus sangat terima kasih dan mudah-mudahan atas perbuatan kita ini menjadi amal ibadah bagi kita dan kita tetap menjadi silaturahmi. Memang yang ini diharapkan oleh agama yang sekalian karena silaturahmi dan kita harapkan fungsi kita ini saling memaafkan. Apa yang kami sampaikan, orang tua kami ini berusia sudah 90 tahun, jadi sudah lama itu. Beliau kan dulu kan kampung Tanjung kan. Besok mungkin kami menerima tamu juga datang dari Musala Kampung Tanjung, Musala juga dari tempat di
Sabi jadi sesuatu beliau segala amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi segala besar-besar. Itulah sambutan dari kami sebagai sepakat kata dan mudah-mudahan ini hendaknya besar hikmahnya untuk kita semua untuk mengenjot ibadah kita tentang kita melaksanakan ibadah dan kita di dalam sesuatu yang baik. Kami akhiri dengan maaf wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah berhenti, teman sejati